Selamat menyaksikan dan dukung terus channel Kang Kumis. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin membahas mengenai beberapa hal yang memang sebetulnya ini tidak perlu terjadi ya, tapi karena inilah keadaan yang sebenarnya di tengah kehidupan kita, yaitu ketika kita memahami atau juga sekaligus menjawab dari pertanyaan yang ada, yaitu ketika istri hamil dari hasil selingkuh, ini nasab anak ikut siapa? Ya, ikut ibukah? Ikut ayahkah? Nah, lalu mungkinkah si anak dari hasil perselingkuhan ini pada akhirnya memiliki ayah yang resmi? Ya, walaupun bisa jadi itu adalah bukan ayah biologis. Ya, ini kita akan bahas. Ya. Namun sebelum lanjut ke topik, ada salahnya silahkan sahabat semua like dan komen di channel Kang Kumis. Nah, untuk selengkapnya yuk kita bahas ya. Kita akan bahas secara detail dan juga penjelasan akan saya tampilkan di layar ya, biar mudah dipahami. Beliau Nabi Muhammad SAW juga menasabkan anak Mulia Amah kepada ibunya. Ibnu Umar radhiyallahu anhu pernah menuturkan, Nabi SAW mengatakan, seorang lelaki dengan istrinya, lalu laki-laki itu mengingkari anaknya tersebut, dan Nabi SAW memisahkan keduanya dan menasabkan anak tersebut kepada ibunya. Ini hadis riwayat Al-Bukhari. Saya persingkat saja ya. Ini dikutip dari keterangan, berbagai keterangan, termasuk ini penjelasan dari Imam Ibnu Qayyim, menjelaskan konsekuensi hukum dari sebuah permasalahan ya. Artinya ini kembali akan dinasabkan ke siapa? Antara seorang suami dengan istri, menyatakan hukum keenam adalah terputusnya nasab anak dari sisi sang bapak. Karena Rasulullah SAW menetapkan untuk tidak dipanggil anak tersebut dengan nasab bapak, merupakan pendapat mayoritas ulama. Syekh Mustafa Al-Adwi juga mengatakan inilah pendapat mayoritas ulama, nasab anak tersebut terputus dari sisi bapaknya. Yang akan kita bahas ini ya adalah status anak hasil zina oleh ibu yang berstatus sebagai istri orang. Karena ini murni perselingkuhan ya yang kita bahas kali ini. Apabila seorang wanita yang bersuami melahirkan seorang anak dan sang suami tidak mengingkari anak tersebut, maka anak tersebut adalah anaknya, walaupun ada orang yang mengklaim itu adalah hasil selingkuhan dengannya. Jadi topik kali ini jelas ya, karena berbeda dengan tadi perzinaan yang tidak bermuara kepada perselingkuhan. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu anhu, ya, artinya anak yang lahir adalah milik atau pemilik ranjang, yaitu suami, dan perzinaan mendapatkan kerugian. Hadis riwayat Al-Bukhari ya. Ini jelas selanjutnya ya. Apabila suami mengingkari anak tersebut, maka si wanita atau sang istri tidak lepas dari dua keadaan. Ia mengakui kalau itu memang hasil perselingkuhan atau terbukti dengan persaksian yang sesuai syariat. Jika seperti ini keadaannya, maka si wanita dijatuhi hukuman ranjam. Ini dalam hukum Islam ya tentunya. Dan status anaknya adalah anak zina, serta dinasabkan kepada ibunya. Nah, ini apabila si pria ini ternyata atau suaminya
merasa keberatan dengan kondisi tersebut ya. Jika wanita itu menginginkan kalau anak yang lahir sebagai hasil perselingkuhan, maka solusi dari syariat pasangan suami istri melaknat. Lalu mereka berdua berpisah dari ikatan ya pernikahan. Kedua insan itu terputus untuk selama-lamanya. Anak yang diperselisihkan itu menjadi anak mulia anak, bukan anak zina. Meski bukan anak zina, namun tetap dinasabkan kepada ibunya. Ya, ini. Jadi apabila terjadi perselisihan dan memang itu terbukti, si ayah merasa keberatan, maka kembali lagi nasab itu beralih kepada ibunya ya. Ya, mudah-mudahan apa yang Kang Kumis sampaikan bisa bermanfaat, dan akhir kata salam harmonis bersama Kang Kumis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.